hati yang berkorban, ya. Hati yang berkobar itulah yang kemudian menjadi bagian dari tema yang akan kita renungkan pada pagi ini. Saya mengajak kita membuka dalam Lukas 24 ayatnya yang ke-13 sampai dengan ke-33. Lukas 24 ayatnya yang ke-13 sampai dengan ke-33. Saya akan bacakan ayat 13, Bapak Ibu Saudara membaca ayat 14 dan kita akan bergantian. Lukas 24 ayat 13 sampai dengan 33. Demikianlah firman Tuhan. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Ketika mereka bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka murah. Seorang dari mereka mengenai Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di hadapan seluruh bangsa kami. Tetapi dengan perkataan dan pemimpin-pemimpin kami telah mendatangkan dia untuk dihukum mati dan menyatakan mereka. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengundang kami. Pagi-pagi telah mereka pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar dikatakan perempuan itu, tetapi dia tidak menikah. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Karena dia harus menderita semuanya itu untuk masuk dalam panggilannya." Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang kecil, lalu ia berbuat seolah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap di tengah-tengah mereka. Kata mereka kepada yang lain, "Kita berkobar-kobar, kita bicara dan Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendekati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kita akan baca kembali bersama-sama ayat yang ke-32. 1, 2, 3. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita, memberkati kita, memimpin kita. Berbahagialah kita yang boleh membaca, terlebih kita yang merenungkan dan menjalankan firman itu di dalam hidup kita. Bapak Ibu dan rekan-rekan guru dan mahasiswa, tentu kita pernah merasakan bagaimana cinta mula-mula. Bagaimana kita dulu baru mengenal Tuhan, bagaimana semuanya serasa begitu luar biasa. Ketika firman disampaikan, itu seolah langsung mengena di hati.
luar biasa. Ketika lagu-lagu pujian dinyanyikan, lalu kemudian tiba-tiba air mata kita jatuh, menetes, dan seterusnya. Ketika kita berdoa, kita berasa dekat dengan Tuhan. Kita berasa hangat sekali hubungan kita dengan Tuhan. Tetapi betulkah hal itu masih terasa hingga saat ini? Bukankah seringkali, ya mungkin tidak semua, ya barangkali ada di antara kita yang kemudian sepertinya semuanya itu menjadi sunyi. Kasih yang mula-mula yang berkobar-kobar itu sepertinya sudah mulai redup dan bahkan lenyap. Firman Tuhan disampaikan sepertinya hambar gitu-gitu saja. Ibadah diikuti tapi tidak disertai dengan hati. Dulu kalau ibadah menyala-nyala luar biasa, sekarang mulai redup nyalanya, bahkan hampir mati nyalanya, mati cahaya. Bapak Ibu, dua murid di Emmaus tadi ya juga merasakan hal demikian. Ya, mereka pergi ke Emmaus ya dengan hati yang luar biasa kecewa. Ya, padahal pagi-pagi benar mereka sudah mendengar berita tentang kebangkitan Tuhan. Ya, tetapi kekecewaannya dia tentang sosok Mesias yang sudah 3 hari ya ada di kubur itu kemudian menenggelamkan diri mereka ke dalam kekecewaan. Sosok yang didamba-dambakan dulu untuk menyelamatkan bangsa Israel kini telah mati dan tidak bisa membela diri. Dua murid ini merasakan hal yang sama seperti yang banyak orang rasakan, seperti yang kita seringkali juga rasakan. Kemudian mereka pergi ke Emmaus ya, untuk lari dari kenyataan. Mereka pergi ke Emmaus dengan hati yang penuh kekecewaan. Pagi-pagi benar sebenarnya mereka sudah mendengar ada perempuan yang kemudian pagi-pagi ke kubur bertemu malaikat dan mengatakan Yesus bangkit, tapi tidak bertemu dengan Tuhan Yesus sendiri. Tetapi hal yang begitu pun tidak mereka indahkan. Ya. Mereka lebih senang membuat kecewa mereka untuk pergi jauh dari Yerusalem, pusat peristiwanya tadi itu, ke Emmaus, kira-kira jalannya 2 jam jauhnya, jalan kaki. Mereka lari dari kenyataan, kekecewaan merasuki diri mereka, harapan mereka hilang dan seterusnya. Ya. Tapi lihat, pada saat mereka jalan dengan kekecewaan, ya, Yesus yang bangkit berkenan menemui mereka, dan kemudian tiba-tiba berjalan bersama dengan mereka dan berbincang dengan mereka. Singkatnya, kemudian setelah lama berjalan, ya tadi 2 jam lamanya kira-kira, mereka kemudian dikatakan oleh Lukas, barulah mereka sadar. Ya. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar? Ya. Ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Ya. Bapak Ibu, ini yang akan kemudian kita renungkan sama-sama pagi ini. Ya. Dari kisah ini kita akan melihat fokus kepada kedua hal tadi itu yang membuat hati mereka berkobar-kobar. Apa saja sih yang membuat hati mereka berkobar-kobar? Setidaknya dari ayat tadi itu ada 2 bagian yang kemudian kita bisa renungkan. Ya. Yang pertama, hati kedua murid itu berkobar-kobar, ya, karena Tuhan berbicara kepada mereka. Tuhan berbicara kepada mereka. Lihat, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di jalan? Ya. Bapak Ibu, kalau kemudian kita menggali sedikit lebih dalam, kata berkobar itu memang berarti secara umum literally itu bicara tentang membakar, menyala, menyulut dan seterusnya. Tetapi dalam konteks ini bentuknya pasif. Ya. Oleh karena itu, bicara tentang hati mereka berkobar, itu bukan karena mereka yang mengobarkan hati kita, tetapi karena mereka pasif,
hati mereka dikobarkan oleh orang lain, hati mereka dinyalakan oleh orang lain. Artinya bukan karena upaya mereka, bukan karena respon diri mereka sehingga mereka berkobar, tetapi hati mereka yang sudah penuh kecewa, sudah gelap tadi itu dinyalakan kembali oleh Tuhan. Hati yang penuh keputusasaan tadi itu, hati yang hilang harapan tadi itu, yang dingin sudah tidak ada nyalanya tadi itu, bagaikan obor yang sudah padam tidak kehabisan minyaknya tadi itu, kini hati mereka dikobarkan kembali, hati mereka dinyalakan kembali, semangat mereka dihidupkan kembali, spiritualitas dan harapan mereka kemudian dinyatakan kembali. Mereka memiliki harapan, mereka memiliki kegairahan, mereka memiliki semangat pelayanan kembali. Bapak Ibu, hati dalam bahasa Yunani itu bukan hanya bicara tentang pusat emosi ya, tetapi hati itu bicara tentang pusat kehendak ya, tapi juga pusat kesadaran, tapi juga pusat pengetahuan. Artinya bicara tentang hati yang berkobar, ini adalah bicara tentang keseluruhan diri murid yang kemudian dikobarkan oleh Tuhan. Hati kami berkobar, diri para murid, semangat para murid ya, kehendak para murid, kesadaran dan pengetahuan para murid yang kemudian dikobarkan ya. Jadi reaksinya itu keseluruhan, menyeluruh. Bapak Ibu, kalau kita melihat dari bagian ini, ya, ini bukan hanya sekedar fenomena biasa, bukan hanya sekedar peristiwa biasa, bukan hanya sekedar seorang murid yang mendapatkan informasi dari orang lain tentang suatu berita, bukan sekedar pemahaman atau rangkaian atau runutan peristiwa saja yang mereka ketahui dan kemudian diberikan penjelasan kepada orang lain, tapi ini soal orang yang berbicara kepada mereka. Hati kita berkobar-kobar waktu dia bicara. Hati kita berkobar-kobar ketika ia bicara di tengah jalan tadi. Soal Kristus yang berbicara kepada mereka. Soal Kristus yang menyentuh hati mereka. Soal Kristus yang kemudian membangkitkan kembali semangat mereka, memberikan harapan kembali kepada mereka. Luar biasa. Bapak Ibu, saya mengajak kita mengingat-ingat kembali, sebenarnya kapan terakhir kali Tuhan berbicara kepada kita? Kapan terakhir kali hati kita seperti digugah oleh Dia? Kapan terakhir kali kita seolah-olah mendapat semangat yang luar biasa oleh karena tuntunan Dia, oleh karena visi yang jelas tentang pelayanan dan seterusnya? Kapan kita menyadari bahwa Tuhan itu masih mau berbicara dengan kita? Atau mungkin Tuhan sedang berbicara, tapi kita yang kemudian pura-pura tidak mendengar? Apakah suaranya masih jelas di telinga kita? Jangan-jangan yang perlu kita selidiki adalah ya, komunikasi kita dengan Tuhan. Kita yang berbicara kepada Tuhan melalui doa dan persekutuan kita, lalu kemudian Tuhan yang berbicara dengan kita, menjawab melalui firman dan seterusnya ya. Itu hanya romantisme masa lalu belaka. Saya pernah mengalami dulu kalau dengar firman itu luar biasa, Tuhan menyentuh hatiku. Sekarang kok hilang-hilang begitu saja ya. Dulu rasanya luar biasa kalau saya berdoa seolah-olah Tuhan dekat dan hangat dengan saya. Kok sekarang biasa-biasa saja ya? Ya, Tuhan dulu pernah berbicara kepada saya. Pertanyaannya adalah, apakah sekarang Tuhan masih berbicara kepada Anda? Jangan seperti Imam Eli yang pandai memahami, ya, pandai memprofil, ya, pandai memberikan petunjuk tentang suara Tuhan itu bagaimana sih? Bagaimana mengerti suara Tuhan? Bagaimana memahami Tuhan sedang berbicara itu?
Imam Eli mampu mengidentifikasi seperti apa suara Tuhan. Imam Eli mampu memahami bagaimana dan dalam situasi apa Tuhan berbicara kepada seseorang. Imam Eli tahu dengan pasti bagaimana cara Tuhan menyampaikan pesan-pesan yang penting kepadanya. Dan itu dikatakan kepada Samuel. Tapi ironisnya, sekian lama Tuhan tidak berbicara kepada Imam Eli. Dan pada saat yang sama Tuhan justru berbicara kepada anak kecil. Memprihatinkan. Padahal Eli kan adalah imam. Padahal Imam Eli adalah perwakilan Tuhan. Padahal Imam Eli adalah juru bicaranya Tuhan. Padahal Imam Eli adalah mediatornya Tuhan, ya, mediator antara umat dengan Tuhan, yang mewakili umat untuk meminta pengampunan kepada Tuhan. Sayangnya Tuhan tidak lagi memakai dia sebagai jalan untuk menyampaikan pesan-pesan penting kepada umat. Sayangnya Tuhan sudah muak dengan segala perilaku dia dan anak-anaknya. Dan itu penting bertanya kepada diri kita. Sebenarnya kapan Tuhan terakhir kali berbicara kepada saya? Tanya kepada diri kita, masihkah Tuhan memakai saya untuk melayani dia? Jangan-jangan Tuhan sudah membiarkan kita dalam kejahatan, sehingga jiwa kita tidak lagi dibuatnya menjadi berkobar-kobar seperti dulu. Sehingga jiwa kita, hati kita seolah-olah diam, ya, lenyap, dingin, dan seterusnya. Bapak Ibu, bila itu yang terjadi, maka tunduk dan minta ampunlah kepada Tuhan. Mintalah Tuhan sekali lagi berkenan berbicara kepada Anda, berbicara kepada diri kita, dan peka-pekalah, ya, dengan suara Tuhan. Barangkali Tuhan memang selama ini berbicara kepada kita dan kita memang tidak mau, ya, atau tidak lagi peka mendengar suaranya. Kenapa? Tuhan tidak selalu berbicara dalam suasana yang spektakuler, ya, dalam bentuk api menampakkan wujudnya dan seterusnya, suara yang audible, yang jelas, ya. Tapi apa? Tuhan juga tidak selalu berbicara dalam nuansa KKR, panggilan hamba Tuhan dari Jakarta dan seterusnya. Tidak selalu seperti itu. Tetapi sama seperti Tuhan menyapa murid-muridnya yang sedang berjalan ke Emmaus dengan penuh kecewa tadi itu. Di tengah perjalanan, Tuhan juga bisa menyapa. Di tengah diskusi, Tuhan bisa menyapa. Di tengah situasi yang biasa-biasa saja, Tuhan bisa berbicara. Kadang-kadang kita yang kemudian tidak sadar bahwa Tuhan itu sebenarnya sedang dekat kepada kita, dan kita yang tidak mau mendengar suaranya, sehingga hati kita beku dan kemudian tidak bisa lagi dinyalakan. Kita yang membatasi suara Tuhan yang bisa mengobarkan hati kita tadi, karena fokus kepada rasa kecewa dengan Tuhan. Tuhan, aku sudah sekian lama melayanimu, ya, tapi Tuhan kenapa sepertinya menghukumku? Tuhan, aku sudah sekian lama melayanimu, tapi kenapa Tuhan tidak membalas berkat kepadaku? Tuhan, aku sudah sekian lama melayanimu, tapi kenapa Tuhan aku hanya seperti ini saja sejak dulu? Rasa kecewa bertumpuk-tumpuk, luka yang mendalam bertumpuk-tumpuk, kesalahan orang pun kita timpakan kepada Tuhan. Kenapa Tuhan tidak membela saya? Kesalahan orang pun kita kemudian tumpuk-tumpuk, lalu kemudian kita berkata pada Tuhan, kenapa Tuhan tidak menghukum dia? Fokus pada rasa kecewanya, fokus kepada lukanya, itulah yang kemudian seringkali membatasi kita untuk mendengar suara Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pagi ini kita diingatkan bagaimana kita harus mengobarkan hati kita dengan tetap membiarkan Tuhan bersuara kepada kita. Kita
meminta kepada Tuhan agar Tuhan mengobarkan hati kita dengan tetap membiarkan Tuhan berkarya dalam hidup kita. Responi, sambut kehadiran Tuhan di dalam hati kita. Seringkali tidak mudah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah hati kedua murid tadi itu dikatakan berkobar karena Tuhan mencerahkan kebenaran kepada mereka. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita? Tadi bicara tentang sosok yang sedang berbicara. Sekarang bicara tentang Tuhan yang menerangkan kitab suci kepada dia. Bapak Ibu, kalau kita pahami sedikit, menerangkan di sini bicara tentang Tuhan membukakan pemahaman rohani. Penerangkan di sini bicara tentang Tuhan mencerahkan, Tuhan menyingkapkan dari semula yang kemudian gelap lalu kemudian sekarang disingkapkan oleh Tuhan. Tuhan mengungkapkan sesuatu yang tersembunyi. Ya kalau kita tahu pesannya bicara tentang penderitaan, kebangkitan Sang Mesias dan seterusnya. Kenapa? Sebelumnya para murid gelap tentang pemahaman ini. Bagi mereka sosok Mesias adalah sosok yang spektakuler. Sosok Mesias adalah hero. Sosok Mesias adalah pahlawan luar biasa yang menjadi penyelamat bangsanya. Karena itu mereka susah memahami bahwa Mesias juga harus sosok yang menderita. Tetapi lihat, di saat pencerahan dinyatakan, di saat penyingkapan disampaikan kepada murid-murid, di saat yang sama mereka dibuat kembali bergairah. Walaupun kesadaran bergairah tadi setelah dia tahu tentang siapa yang mengatakannya. Bukankah tadi ketika dia berbicara kepada kita, bukankah ketika dia tadi menerangkan kitab suci, mencerahkan kitab suci, menyingkapkan kitab suci, maka hati kita berkobar. Apa yang dibicarakan? Apa yang dicerahkan? Apa yang disingkapkan? Tadi sudah disinggung tentang Mesias yang harus menderita, tentang pengertian Yesus Kristus, Allah yang benar, Allah yang hidup, tentang pemahaman berita Injil yang benar, tentang Yesus Kristus yang adalah Mesias yang hidup, yang mati dan kemudian bangkit. Bapak Ibu, saya mengajak kita romantisme kembali, mengingat kembali. Tentu kita pernah mendengar Injil. Bagaimana Roh Kudus pertama kali menyentuh hati kita ketika kita mendengar Injil. Sama seperti kasih yang mula-mula tadi itu. Betapa bersukacitanya kita. Betapa berbahagianya kita. Betapa rasanya damai sejahtera kita. Pertanyaannya adalah seperti tadi. Apakah rasa itu masih ada? Apakah rasa itu masih tetap sama? Apakah ketika kita mendengar tentang kabar Injil, ketika kita mendengar tentang berita Yesus Kristus Sang Juru Selamat disampaikan kepada kita, hati kita bergelora, hati kita berkobar-kobar, hati kita bergairah, bersemangat? Atau jangan-jangan berita Injil seperti yang biasa kita dengar lah. Tidak ada lagi greget ketika Injil disampaikan kepada kita. Seperti informasi yang biasa saja. Seperti ini mah bahan kuliah lagi. Ini mah udah berapa kali saya dengarnya. Hati-hati ketika kita mendengar berita Injil dan itu tidak ada sesuatu yang membangkitkan diri kita. Ketika Tuhan menyingkapkan berita Injil kepada kita dan kemudian tidak ada sesuatu perubahan dari diri kita. Seringkali bukan karena firman yang disampaikan yang tidak menyentuh kita,
Tapi kata karena blocking diri kita, ya, karena pagar yang kita buat, karena benteng tembok yang kemudian sengaja ya kita bangun untuk membatasi diri kita. Apa saja blockingnya? Mungkin karena orang yang menyampaikannya, kau lagi udah tahu babelangmu, kira-kira begitu. Mungkin blocking kita karena sudah sering mendengarnya, ini lagi, ilustrasinya ini lagi yang disampaikan. Mungkin kita sudah tidak mau dan muak dengan firman Tuhan yang disampaikan. Bisa jadi. Karena apa? Kalau kemudian diri kita diliputi oleh kejahatan, maka firman Tuhan itu menjadi sebuah ancaman dan kemudian kita menolak firman yang disampaikan. Maka yang terjadi adalah ketika firman yang disampaikan ini pendeta ya nembak-nembak buah mulut ini. Yang terjadi seperti itu. Padahal ketika hati kita tersentuh, jangan lupa bisa jadi ada unsur Roh Kudus sedang menyentuh dirimu dan mengingatkanmu. Apakah hati kita berkobar ketika kita mendengarkan Injil? Sebenarnya hati kita yang tidak lagi berkobar bukan karena Tuhan diam, ya, tapi juga mungkin karena kita ini terlalu sibuk sendiri dengan urusan diri kita. Kalau yang tadi itu sibuk dengan masalahnya. Kalau sekarang, ya, mungkin saja ya, kita sibuk dengan berbagai macam aktivitas pelayanan yang kita jalankan. Kita merasa sudah cukup banyak aktivitas rohani. Kita merasa sudah cukup banyak melayani. Kita merasa sudah menyenangkan Tuhan dengan apa yang kita lakukan. Kita merasa sudah banyak berkorban bagi Tuhan. Kita merasa sudah banyak mengeluarkan uang untuk pelayanan. Hati-hati. Jangan mengganti ya kobaran hati dari Tuhan itu dengan menutupinya dengan sesuatu yang kita kerjakan, dengan aktivitas pelayanan yang kita lakukan. Jangan pula kemudian kita pura-pura menyala, ya padahal mati, meredup. Kita sering melayani, seolah-olah kita menyala, hati kita berkobar-kobar, tapi sebenarnya kita hanya pura-pura. Karena apa? Ya, spiritualitas kita tidak hidup dengan aktivitas pelayanan yang kita jalankan. Yang terjadi adalah religiositas minus spiritualitas. Aktivitas pelayanan, tapi tidak ada roh pelayanan yang kemudian membangkitkan kita. Ini juga ironis. Karena itu daripada pura-pura menyala, ya, lebih baik kita jujur dan datang kepada Tuhan dengan hati terbuka. Tuhan, hatiku mungkin sudah mati. Banyak pelayanan yang membuatku kemudian menjadi seolah-olah ya lebih suci dan seterusnya, tapi tidak. Ya. Karena itu minta Tuhan membakar hati kita kembali, sehingga kita dapat balance antara pelayanan yang kita jalankan dengan dampak spiritual yang kemudian kita rasakan. Jangan sampai kemudian kita hanya menjalankan saja, tapi spiritualitas kita mati gara-gara menjalankan aktivitas pelayanan. Ini memprihatinkan. Tuhan, bakarlah kembali hati kami. Hati yang berkobar bukan karena banyaknya pelayanan yang kita jalankan, tapi seberapa bersandar kita kepada Sang Empunya pelayanan. Hati kita yang berkobar bukan karena banyaknya berkorban menjalankan banyak pengalaman, tapi bagaimana kita merasa selalu di-charge ulang ya, ketika kita menjalankan pelayanan. Sehingga ketika kita sedang melayani, bukan diri kita yang ditinggikan, tapi Tuhan yang ditinggikan.
Seperti kata Yohanes Pembaptis dalam Yohanes 3 ayat 30. Dia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Karena itu Bapak Ibu, Saudara, Bapak Ibu guru, dosen, dan mahasiswa, mari kita kembali menata hati kita. Kembali menata motivasi pelayanan kita. Menata kembali kebergantungan kita kepada Tuhan. Menata kembali dan membiarkan Tuhan memegang kembali kendali hidup kita. Mungkin hari ini kita sudah tertutup semuanya oleh pelayanan-pelayanan yang kita lakukan. Mungkin hati kita sudah tertutup bahkan oleh dosa-dosa yang kita lakukan. Karena itu biarlah kita meminta kepada Tuhan untuk membuka blokade, membuka pagar, ya, membuka penutup dalam hati kita, sehingga hati kita bisa kembali dinyalakan, dikobarkan oleh Tuhan. Dan kalau hati kita juga belum menyala, katakan kepada Tuhan, ya mungkin kita lelah. Tuhan, aku lelah. Tuhan, aku sekarang sudah hampa, dingin. Tetapi aku rindu hati ini terbakar lagi. Minta Tuhan berbicara kepada kita. Dan biarlah kita kemudian mendengarkan suara. Bapak Ibu, saya berikan waktu yang singkat untuk kita berbicara kepada Tuhan.